Perkenalkan, nama saya Christina Dewi Lestari Gultom SPD. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 39 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan dengan pengampu materi Ibu Doktoranda Rita Clara MED. Perkenalkan, nama saya. Di sini kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Beberapa contoh isu kontemporer saat ini diantaranya COVID-19, korupsi, narkoba, berita hoax, dan terorisme. Adapun yang menjadi tahapan-tahapan penyelesaian isu, diantaranya yang pertama, pra-analisis isu, yang kedua, menapis isu, yang ketiga, mendalami isu, dan yang terakhir, mencari gagasan kreatif. Pra-analisis isu diantaranya ada latar belakang. Latar belakang ini harus sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Kemudian jelas fokus dan rumusnya dan memang terjadi saat ini. Untuk sebuah isu yang akan diidentifikasi, yang pertama harus benar-benar terjadi, dan yang kedua, kata yang digunakan harus bersifat negatif. Untuk menganalisis isu dapat juga digunakan dengan menggunakan metode APKL. A yaitu aktual, yang artinya isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P problematik, artinya isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K kekalayakan, artinya isu itu yang menyangkut hidup orang banyak. Dan L yaitu layak, yang artinya isu itu masuk di akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Adapun beberapa isu yang saya temukan di instansi saya, ada 5 isu. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif di kelas 6 SD Negeri 178215 Simargalung. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi faktorisasi prima dan faktor prima di kelas 6 SD Negeri 178215 Simargalung. Yang ketiga, kurang optimalnya ketersediaan alat peraga mata pelajaran IPA materi anggota tubuh manusia di kelas 6 SD Negeri 178215 Simargalung. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa tentang perlunya mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri 178215 Simargalung. Dan yang kelima, kurangnya minat baca siswa pada mata pelajaran IPS materi negara-negara anggota ASEAN di kelas 6 SD Negeri 178215 Simargalung. Dan isu tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode APKL sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima isu tersebut memenuhi syarat. Dan untuk penetapan isunya, setelah isu dianalisis dengan menggunakan metode APKL dan akan dilanjutkan dengan penetapan isu. Untuk memilih isu atau disebut juga dengan core isu dengan menggunakan teknik USG. U artinya yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan waktu. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan, maka semakin tinggi urgensi masalah tersebut. S yaitu seriousness, yaitu seberapa serius akibat yang akan timbul jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Semakin besar dampak isu tersebut,
maka tingkat keseriusan akan semakin tinggi. G yaitu growth, yaitu seberapa besar melebarnya isu tersebut jika tidak dipecahkan. Yang artinya seberapa besar isu tersebut berkembang dikaitkan dengan kemungkinan isu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius dibanding dengan masalah yang berdiri sendiri. Setelah menganalisis dengan menggunakan teknik USG, maka terpilihlah satu isu, yaitu kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif di kelas 6 SD 178215 Simar Galung. Isu juga bisa dianalisis dengan menggunakan fishbone sebagai berikut. Dilihat dari segi manusianya, metodenya, materialnya, dan lingkungan sekitar. Setelah melakukan analisis isu dan telah mendapat core isu, maka diperlukan gagasan untuk pemecahan isu. Adapun gagasan yang dapat dilakukan untuk isu tersebut diantaranya: yang pertama, mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar tumbuhan, video perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, serta membuat PowerPoint. Yang kedua, mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi atau metode lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran di luar kelas di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan evaluasi dengan menggunakan gambar-gambar dan pilihan berganda. Dan yang terakhir, melaksanakan remedial bagi siswa yang tidak mencapai KKM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera.